Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Arina. Hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan. Namun sebelum itu, persiapkan alat tulisnya. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Nah, sekarang masih ingat tidak? Ini bentuk pecahan biasa. Yang atas itu dinamakan dengan betul, yang atas itu dinamakan dengan pembilang, sedangkan yang bawah dinamakan dengan penyebut. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai penjumlahan dengan penyebut yang sama. Nah, di sini sekarang ada dua buah pecahan, 1/5 ditambah 2/5. Karena penyebutnya sama, maka kita tulis lagi penyebutnya di sebelah sini. Ya, jadi jawabannya itu pasti dengan berpenyebut 5. Nah, sekarang tinggal yang atasnya. Ini 1 tambah 2. Kalau yang atas itu dijumlahkan, kalau yang bawah itu tidak dijumlahkan. Yang atas 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi hasilnya yaitu 3/5. 1/5 ditambah 2/5 hasilnya 3/5. Contoh lain misalnya 2/7 ditambah 3/7. Bagaimana caranya anak-anak? Ya, betul. Maaf ya ada suara motor. Di sini 7-nya itu karena penyebutnya sama, yaitu 7, maka tulis lagi. Disalin saja, tidak perlu dijumlahkan. Namun yang atas berbeda, yang atas itu perlu dijumlahkan. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi 2/7 ditambah 3/7 hasilnya 5/7. Sudah bisa anak-anak? Paham? Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. 2/6 ditambah 3/4. Ini kira-kira penyebutnya sama atau berbeda? Ya, penyebutnya itu berbeda. Yang pecahan pertama penyebutnya 6, sedangkan pecahan kedua penyebutnya 4. Jadi ini merupakan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana caranya? Apakah sama dengan yang pertama? Tentu berbeda. Ya, berbeda cara antara penjumlahan dengan penyebut sama atau penjumlahan dengan penyebut berbeda. Tentu caranya sangatlah berbeda. Kalau yang seperti ini bagaimana caranya, Bu? Oke, yang seperti ini kita Ibu beri satu cara. Sebetulnya caranya sangat banyak ya, sangat bervariasi. Namun di sini Ibu akan menjelaskan hanya satu cara saja, yaitu dengan lihat di sini. Ini pembilang, ini penyebut, ini pembilang, ini penyebut. Nah, kita kalikan silang. Ya, lihat. Ini yang atas dikalikan dengan yang bawah disilang. 2 kali 4, berapa hasilnya? 8. Tulis ini 8. Oke. Karena ini masih pertambahan, jadi tetap kita tambah 8 ditambah. Nah, sekarang kalau 2 dikali 4, sekarang 3 dikali 6. 3 dikali 6 berapa? Ya, 18. Oke, ini baru pembilangnya. Sekarang penyebutnya. Kira-kira penyebutnya berapa? Di sini ada penyebut 6 dan penyebut 4. Penyebutnya berapa? Kita kalikan juga. 6 dikali 4, berapa hasilnya? 20. 24, maaf. Oke, jadi seperti ini. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, baru kita jumlahkan. 8 ditambah 18 hasilnya berapa? 26 per, kalau penyebutnya sama tidak perlu dijumlahkan, tapi hanya perlu disalin. Jadi hasilnya 26/24. Seperti itu anak-anak. Nah, ini masih bisa disederhanakan tidak? Masih. Bagaimana cara menyederhanakannya? 26 dibagi 24 bisa tidak? Bisa ya. Jadi 1, sisa berapa? Sisa 2 per 24.
Ini hasilnya. 2/6 ditambah 3/4 hasilnya 1, 2/24. Oke. Oh, masih bisa disederhanakan. 1, 2/24. Kita sederhanakan. 2/24 bisa disederhanakan jadi berapa? Kita bagi 2 saja. 2 bagi 2? 1. 24 bagi 2? 12. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba contoh lain. Contoh yang sekarang 1/5 ditambah 2/6. Kita buat dulu yang seperti ini biar lebih memudahkan. Nah, sekarang seperti tadi lagi kita kalikan silang. 1 dikali 6 hasilnya 6. Tulis di sini. 2 dikali 5 hasilnya 10. Penyebutnya bagaimana? Sama, dikalikan juga. 5 dikali 6 sama dengan 30. Maka berapakah hasilnya? Oke, jika penyebutnya sama, hanya perlu ditulis kembali. Oke, ini 30 berarti di sininya 30. Sekarang yang atasnya 6 ditambah 10 hasilnya 16. Nah, 16/30 itu masih bisa disederhanakan tidak? Masih. Dibagi berapa coba? 16 dan 30 bisa dibagi berapa? Kalau lebih mudah kita bagi 2 dulu. 16 bagi 2? 8. Jika yang atas dibagi 2, yang bawah pun dibagi 2. 30 dibagi 2? 15. Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak ya, berarti sudah isinya yaitu 8/15. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 soal yang berbeda. Yang nomor 1 kita lihat penyebutnya itu berbeda. Pecahan yang pertama penyebutnya 2, pecahan yang kedua penyebutnya 5. Ini berarti pecahan yang berbeda. Sedangkan yang nomor 2 ini penyebutnya sama, yaitu 4. Ya, bagus. Nah, sekarang kita bahas. Nomor yang pertama ini caranya bagaimana? Dengan cara kali silang seperti tadi. 1 dikali 5 hasilnya 5. 2 dikali 2 hasilnya 4. Per penyebutnya 2 dikali 5 hasilnya 10. Oke, kita jumlahkan. 5 tambah 4 9 per, kalau penyebut itu tidak dijumlahkan ya, kalau penyebutnya sama, berarti tinggal disalin ulang. Berarti penyebutnya 10. Jadi 1/2 ditambah 2/5 hasilnya 9/10. Berbeda dengan soal yang di bawah. Soal yang di bawah ini kita lihat karena penyebutnya sudah sama, yaitu 4, kita tinggal tulis ulang. Berarti penyebutnya 4. Nah, yang atas tinggal ditambahkan 2 tambah 1 3. Jadi hasilnya 3/4. Oke, anak-anak. Nah, sekarang ada tugas, ada 5 soal yang harus kalian tulis di buku tulis serta kalian jawab menggunakan cara ya. Jangan lupa kerjakan masing-masing, bukan dikerjakan oleh orang tua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum.